Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maggie Sudamala, mahasiswi STAI Bani Saleh semester 5, program studi Pendidikan Islam Anak Usia Dini. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana sih cara membuat catatan anekdot dan bagaimana untuk penerapannya. Sebelumnya, jangan lupa teman-teman like, komen, dan jangan lupa subscribe. Sebelum itu, teman-teman jangan lupa untuk menyiapkan alat tulis dan buku untuk mencatat hal-hal penting yang ada di video ini. Selamat menyaksikan! Catatan anekdot adalah suatu tulisan singkat mengenai suatu peristiwa atau kejadian yang berarti, yang bermakna, yang penting dalam kehidupan keseharian. Catatan anekdot berisi peristiwa atau kenyataan yang mendalam dan menarik mengenai suatu yang diamati. Misalnya, guru sedang mengajar di kelas melihat peserta didik ada yang menunjukkan perilaku tertentu seperti yang kurang memperhatikan pelajaran, sering tidur di kelas, sering membuat kegaduhan, dan lain sebagainya. Hal-hal pokok yang dicatat dalam catatan meliputi nama anak yang dicatat perkembangannya, kegiatan main atau pengalaman belajar yang diikuti anak dan perilaku, termasuk juga ucapan yang disampaikan anak selama kegiatan. Lalu, apa sih manfaat catatan anekdot? Catatan anekdot bermanfaat untuk mendapatkan deskripsi perilaku individu yang lebih tepat. Lalu, untuk mendapatkan gambaran sebab akibat perilaku khusus individu. Dan yang terakhir, untuk mengembangkan cara menyesuaikan diri dengan masalah dan kebutuhan individu. Selanjutnya yaitu petunjuk saat membuat catatan anekdot. Yang pertama, terdiri atas kata-kata yang menggambarkan peristiwa atau situasi yang sebenarnya. Yang kedua, mencatat peristiwa yang bersifat tiba-tiba. Yang ketiga, apa yang dicatat bukan berbentuk interpretasi. Yang keempat, pencatatan bersifat runtut, peristiwa demi peristiwa disebutkan secara runtut. Yang terakhir, pencatatan sebaiknya segera dilakukan setelah peristiwa terjadi. Kemudian, tips sederhana menulis catatan anekdot. Yang pertama, teman-teman bawa kertas kecil dan alat tulis dalam saku. Sewaktu-waktu diperlukan, keluarkanlah dari saku. Tulis kata singkat atau gambar yang mencerminkan perilaku bermakna yang sedang terjadi. Setelah anak-anak pulang, salinlah dalam buku atau catatan khusus anekdot cukup beberapa kalimat. Selanjutnya adalah contoh data catatan anekdot. Yang pertama, teman-teman tulis nama anak, kemudian kelas, kemudian usia anak tersebut. Kemudian di bawah terdapat kolom yang berisi tanggal ketika teman-teman menulis data catatan anekdot, kemudian peristiwa atau perilaku anak, selanjutnya tafsiran. Di kolom berikutnya ada kompetensi dasar atau indikator. Selanjutnya adalah capaian perkembangan anak. Pada contoh catatan anekdot yang kedua ini, yang pertama teman-teman menuliskan tanggal kejadian, kemudian usia anak, lalu kelas. Dan jangan lupa teman-teman menuliskan nama guru. Di bawahnya terdapat tabel yang berisikan nama anak, kemudian tempat kejadian, lalu waktu kejadian, dan terakhir perilaku atau peristiwa. Untuk contoh catatan anekdot yang ketiga, hampir sama dengan data catatan anekdot yang pertama. Akan tetapi, catatan anekdot yang ketiga ini tidak memiliki pencapaian perkembangan dan juga KD. Nah,
Untuk catatan anekdot yang ketiga ini, teman-teman yang pertama menuliskan nama, kemudian periode terjadinya di bulan apa, lalu untuk kelas anaknya, terus tahun kejadian. Nah, di bawahnya teman-teman menuliskan tanggal kejadian, lalu peristiwa atau perilaku anak, lalu tafsiran, yang terakhir keterangan. Lalu, bagaimana cara menerapkan catatan anekdot kepada siswa? Teman-teman dapat melakukannya dengan metode pemberian tugas dalam proses belajar mengajar, dengan jalan memberi tugas kepada siswa. Ketika kegiatan belajar mengajar, pastinya akan muncul kejadian-kejadian yang menarik pada peserta didik. Dengan begitu, guru dapat mencatat kejadian tersebut. Namun, teman-teman juga harus memperhatikan hal-hal berikut ini. Yang pertama, pemberian tugas tidak sekedar menyibukkan anak, melainkan harus dapat memberikan sumbangan terhadap tujuan belajar yang diharapkan. Yang kedua, pemberian tugas harus memberikan pengenalan kepada anak untuk bekerja sama dengan baik. Lalu yang ketiga, pemberian tugas harus menumbuhkan kesadaran diri sendiri, bukan untuk pendidik. Yang keempat, pemberian tugas harus menantang pengembangan kreativitas peserta didik. Berikut contoh format penugasan. Yang pertama, teman-teman menuliskan nama anak, lalu kelompok kelas. Setelah itu, dalam kolom teman-teman menuliskan tanggal, lalu kegiatan pembelajaran, kemudian KI atau KD, lalu jenis penugasan, lalu hasil dari kegiatan pembelajaran. Terima kasih sudah menonton video hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.